Terima kasih Pak Arifin, terima kasih Ibu Hetiva, luar biasa tadi. Saya akan coba melanjutkan, saya coba untuk mensinergikan apa yang disampaikan oleh Ibu Hetiva tadi terkait dengan kondisi aktual saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Perlu saya sampaikan kepada Ibu Hetiva bahwasanya 2 hari yang lalu kami juga sudah rapat dengan Majelis Rektor, itu rapat dengan Ketua Gugus Tugas Nasional Jenderal Doni untuk membahas terkait kondisi pada hari ini. Untuk itu saya akan coba share materi saya. Mungkin saya bisa dijadikan host lagi Pak Arifin, supaya saya bisa share screen. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya saat ini kita benar-benar diperhadapkan pada tantangan yang luar biasa. Kalau saya sampaikan sebelumnya, kita berada pada kondisi di mana situasi pendidikan dan permasalahan itu belum selesai 100%. Dan kita sudah harus berhadapan dengan tantangan baru lagi, yaitu apa yang kita sebut dengan pendidikan di era new normal ini. Saya ingin menyampaikan ke Ibu Bapak sekalian, karena tadi Ibu Hetiva menyinggung terkait Gorontalo, saya sampaikan sedikit tentang kondisi COVID di Provinsi Gorontalo. Kebetulan Gorontalo merupakan satu dari 4 provinsi yang menerapkan PSBB secara skala provinsi. Dan UNG membentuk Crisis Center UNG yang diketuai langsung oleh Rektor UNG dan oleh pemerintah provinsi diminta untuk menjadi ketua tim evaluasi pelaksanaan PSBB. Jadi memang kita sedikit lebih banyak agak detail kita mengetahui tentang kondisi dampak dari COVID ini di Gorontalo dan bisa dianalogikan dengan skala nasional. Karena prinsipnya memang permasalahan terutama di bidang pendidikan ini menjadi luar biasa, Bu. Saya sampaikan sekilas aja terkait untuk gambaran ini. Kita lihat ini jejaring kontaknya, betapa banyaknya kasus yang berdiri sendiri, sehingga bisa dikatakan bahwasanya kondisi memang belum bisa terkendali 100%. Ini gambaran yang terus terjadi dengan posisi RT kita yang masih di atas 1. Kemudian mobilitas penduduk, ini memang sangat berbeda ketika diberlakukan PSBB, mobilitas masyarakat untuk tinggal di rumah itu masih jauh dibanding dengan Jakarta misalnya. Ini situasi pandemi yang sedang dihadapi. Kemudian ini syarat-syarat pelonggaran. Kalau kita melihat syarat pelonggaran ini, maka benar yang dikatakan bahwasanya kita belum bisa melakukan pelonggaran secara frontal. Dan sepakat sekali dengan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menunda pelaksanaan pembelajaran baik dari tingkat SD hingga pendidikan tinggi dengan tatap muka atau offline, tetapi diharuskan untuk menggunakan sistem daring. Nah, ketika kita melakukan kegiatan secara daring, maka tentu kita akan melihat ini yang akan terjadi, ini yang kita perhadapkan. Ibu Hetiva yang saya hormati, Ibu Bapak peserta webinar yang saya cintai, kita ketahui bersama, sebelumnya kita dihadapkan dengan 2 penyesuaian. Penyesuaian apa itu? Yang pertama adalah penyesuaian dengan revolusi industri 4.0. Yang sampai hari ini belum tuntas kita menghadapi, menyelesaikan tantangannya, agar supaya kita benar-benar siap. Yang berikut, kita harus menyesuaikan terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Di saat ini masih sementara on progress, kita diperhadapkan lagi dengan terpaan yang luar biasa,
yaitu harus menyesuaikan sistem pendidikan di tengah pandemi COVID-19 yang tentu luar biasa tantangannya. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang akan kita hadapi sekaligus kalau kita tetap bicara terkait dengan peningkatan mutu, kualitas SDM dan dunia pendidikan Indonesia. Yang sampai saat ini kita syukur sekali menjadi concern bahwasanya itu diperhatikan oleh pemerintah dengan diberikan alokasi 20%. Terima kasih Ibu Hetiva, ternyata udah naik. Sekedar laporan dulu ketika saya masih WR2, saya sempat menjadi ketua forum WR2. Setelah kami hitung sebenarnya untuk pendidikan itu pertama dari 20% tidak lebih dari 9,8% yang bisa digunakan. Kemudian naik lagi menjadi 11. Informasi tadi dari Ibu sudah menjadi 14,09%. Alhamdulillah ada peningkatan, meskipun sebenarnya terkadang 20% ini menjadi berkah, kadang-kadang juga menjadi semacam penghalang. Karena ketika kita akan berusaha memperjuangkan anggaran ini dan itu dikatakan pendidikan sudah dapat 20%. Sudah 20%. Betul, Prof. Kayak upah minimum jadi upah maksimum. Betul. Padahal faktanya 20% itu menyangkut segalanya, tidak hanya untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, kalau kita melihat di sini ada 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran yang akan terlaksana dan mau tidak mau ini harus kita tetap jalankan. Mulai dari kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa dengan kuliah kerja nyata, pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian sebagaimana yang diminta oleh Ibu Hetiva tadi, termasuk proyek kemanusiaan. Nah, yang menjadi menarik adalah kalau kita melihat bahwasanya melalui Ditjen Pendidikan sudah dikatakan bahwasanya kita melalui Merdeka Belajar itu harus melakukan pendidikan dasar, wajib belajar, bebas biaya, public school, literasi dan numerasi. Ini tentu tidak main-main tantangan yang akan kita hadapi terkait ini. Belum lagi kita sudah bicara tadi terkait dengan masalah UKT tadi. Nah, kalau kita melihat 4 kebijakan pendidikan nasional melalui Merdeka Belajar, sudah disampaikan oleh Ibu tadi, saya tidak akan mengulas lebih jauh, akan tetapi secara prinsipnya pasti kita sudah tahu. Nah, kalau kita melihat, ini saya mengambil kondisi yang ada di Gorontalo nih, Ibu Hetiva. Bahwasanya problem pendidikan yang ada di kita ini adalah secara statistik, distribusi literasi matematika, itu kita masih kurang. Pun demikian dengan literasi membaca, juga literasi sains. Ini potret kondisi yang ada, yang tentu kita berharap ketika pendidikan di era new normal, ini harus bisa ditingkatkan. Bukan justru akan menjadi lebih kurang. Sehingga muncul pertanyaan seperti ini. Pada situasi normal saja, kita untuk mendorong meningkatnya literasi baik matematika, membaca maupun literasi sains, itu berat untuk kita laksanakan, apalagi di tengah situasi new normal. Tetapi sekali lagi tantangan ini bukan menjadi penghalang bagi kita, agar supaya kita bisa terus meningkatkan kemampuan literasi kita. Kalau kita melihat bahwasanya pada riset INAP untuk Gorontalo menunjukkan bahwasanya hal yang mencengangkan literasi matematika siswa SD itu merah total. Di mana 82,28% siswa SD di Gorontalo memiliki kompetensi matematika yang sangat rendah. Kemudian 16,39% dinilai cukup dan hanya 1,33% yang berkategori baik. Hal ini cenderung di bawah rata-rata nasional dengan kompetensi matematika yang rendah, berada pada 77. Bisa dibayangkan, secara nasional pun literasinya itu 77,13%. Maknanya apa? Memang kecenderungan permasalahan yang ada dari Sabang sampai Merauke terkait accessibility layanan pendidikan itu menjadi PR besar bagi kita agar supaya ini bisa kita pecahkan. Baik, saya akan bisa dilihat sekilas terkait dengan literasi ini.
Selanjutnya, setelah di masalah yang ada, kita diperhadapkan lagi dengan efek dari corona ini, di mana semua aspek kehidupan, semua sendi-sendi kehidupan terdampak oleh pandemi corona ini, yang tentu bisa saja kondisi tadi yang sudah kurang ditambahkan dengan pandemi corona bisa jadi menjadi lebih kurang. Nah, ini yang tantangan yang harus kita hadapi. Nah, kalau kita melihat di sini, bahwasanya kita ingin melihat bahwasanya dengan memasuki era new normal ini, maka ada 4 sikap, 4 sifat itu yang harus kita mulai munculkan. Yang pertama yaitu stay at home lifestyle. Ini juga menjadi perhatian kita bagaimana saat ini kita tidak perlu untuk keluar rumah kalau tidak terlalu penting seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini. Kemudian bagaimana kita kembali lagi kepada piramida dasar terkait dengan kebutuhan, di mana saat ini makanan kesehatan itu menjadi prioritas utama dibanding kebutuhan sekunder maupun tersier lainnya. Yang berikut, kita sudah harus go virtual. Sebagaimana disampaikan tadi, bahwasanya situasi ini merubah kebiasaan kita, bahwasanya pertemuan pun itu bisa dilakukan secara virtual, meskipun memang tidak semua yang bisa kita laksanakan demikian, karena ada hal-hal dasar tetap dibutuhkan pengambilan. Ya, komunikasi terputus, Pak. Tidak ada suara, Pak. Tidak ada suara. Dari perangkatnya Pak Rektor. Ya, komunikasinya terputus, Pak. Suara nggak ada. Bisa didengar suara saya? Ya, udah ada, Pak. Baik, saya lanjut. Sudah ada, Pak. Sudah ada, Biaya Pak. pendidikan kita lihat, kalau kita bahwasanya yang diperoleh dibelanjakan oleh sekolah-sekolah, artinya biaya-biaya pendidikan yang bersifat budget air. Budget air ini maksudnya biaya pendidikan dalam arti luas. Di sisi lain ada non-budgeter, yaitu biaya-biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh murid, orang tua, keluarga, dan biaya kesempatan pendidikan. Saya berikutnya. Kalau kita lihat standar biaya pendidikan, maka standar biaya pendidikan mencakup persyaratan minimal tentang biaya satuan pendidikan, prosedur dan mekanisme pengelolaan, alokasian, dan akuntabilitas penggunaan biaya pendidikan. Standar biaya pendidikan pun terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, maupun biaya personal. Kalau kita melihat pendekatan-pendekatan biaya pendidikan, maka pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah siswa ataupun jumlah mahasiswa. Pendekatan mikro yaitu biaya didasarkan alokasi pengeluaran komponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Ibu Bapak yang saya hormati, memang kita sedikit agak hati-hati ketika saat ini berbicara tentang biaya pendidikan. Karena kita melihat bahwasanya pengeluaran hari ini di sisi lain tadi kita sudah mengalami pemotongan anggaran, bahkan perlu saya informasikan Bu Hetiva, kami di perguruan tinggi pun itu mengalami pemotongan anggaran. Di sisi lain kita harus memberikan kebijakan relaksasi terkait dengan UKT. Tetapi di yang lain juga kita dituntut untuk tetap melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan baik, bahkan dengan kualitas yang lebih meningkat. Struktur biaya pendidikan, kalau kita lihat bisa seperti ini, bahwasanya problem yang kita hadapi itu adalah tidak semua masyarakat memahami struktur biaya pendidikan.
Sehingga dikatakan ketika mahasiswa sudah membuat UKT, sekolah itu semua sudah mengcover biaya yang dihabiskan atau biaya yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan. Padahal di sisi lain, subsidi pemerintah, terutama kalau di perguruan tinggi negeri, itu masih sangat besar. Terkait dengan satuan biaya pendidikannya, kita bisa lihat. Tapi saat ini, sarana dan prasarana, infrastruktur itu kita diminta untuk dikurangi. Bahkan dipending ataupun dibatalkan atau ditunda. Di sisi lain, pada pendidikan di era new normal ini, kita harus mengeluarkan lagi biaya untuk mempersiapkan infrastruktur yang memenuhi protokoler kesehatan. Ini juga menjadi tantangan buat kita, Ibu Bapak sekalian. Nah, kalau kita melihat apakah biaya pendidikan yang digunakan itu efektif, suatu pekerjaan disebut efektif kalau pekerjaan itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tetapi saat ini kita diperhadapkan pada kita harus membuat biaya pendidikan terjangkau, tetapi di sisi lain tujuan yang dicapai itu membutuhkan biaya yang besar. Disinilah peran pemerintah untuk mengintervensi gap ini menjadi sangat kita perlukan. Nah, apakah biaya pendidikan yang digunakan itu menguntungkan? Kalau kita katakan sekali lagi, sebenarnya kalau kita bicara biaya pendidikan di lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi, itu kita disebut dengan non-profitable. Jadi memang kita tidak bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi apakah ini bermanfaat atau tidak, ini yang harus kita optimalkan agar supaya biaya yang dikeluarkan ini benar-benar bisa bermanfaat. Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita melihat situasi ini, tentu biaya di masa yang akan datang ini akan menjadi lebih besar. Tetapi di sisi lain, kita tidak bisa meningkatkan biaya atau uang sekolah yang bisa kita pungut dari orang tua dikarenakan situasi pandemi ini. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa buat kita, dikarenakan kita harus bisa menyelenggarakan pendidikan dengan cara yang baik, dengan meningkatkan kualitas yang baik, tetapi di sisi lain infrastruktur kita kurang. Di Gorontalo saat ini kami diperhadapkan pada situasi siswa belajar kita gunakan secara daring. Tetapi ada yang bisa mengakses internet, ada pula yang tidak bisa. Di sisi lain yang tidak bisa ini berada di kampung-kampung. Ketika dia berada di kampung, tentu juga akses untuk ke Gorontalonya pun atau ke UNG secara langsung juga ini menjadi sulit. Jadi sekali lagi, ini memang berat untuk kita laksanakan. Terkait dengan kondisi ini, maka UNG menyajikan dispensasi biaya pendidikan. Dispensasi biaya pendidikan ini tentu memberikan kebijakan ataupun relaksasi buat mahasiswa agar tetap bisa menempuh pendidikan dengan besaran biaya yang dapat dijangkau. Saat ini ketika kita melakukan pembelajaran daring, maka ada tuntutan kuota paket datanya disediakan oleh siapa. Mahasiswa sudah merasa membayar UKT, lantas mereka harus diberikan paket data. Di sisi lain, sistem pembelajaran secara daring ini kita lakukan, tidak kita persiapkan, tetapi memang karena diperhadapkan pada situasi. Nah, tantangan-tantangan ini dan belajar dari situasi yang sudah kita lewati dalam 3 bulan ini, kita berharap ke depan kita akan menjadi bisa lebih baik. Model dispensasi relaksasi yang diambil misalnya untuk di Universitas Negeri Gorontalo, yang pertama yaitu kita memberikan penyesuaian biaya pendidikan dikarenakan pandemi bagi semua kelompok UKT. Kemudian ada pembebasan sementara bagi kelompok 1 dan 2, ini juga yang nantinya bisa diajukan melalui beasiswa, yaitu KIPK yang disampaikan oleh Ibu Hetiva tadi. Yang berikut kita memberikan potongan biaya pendidikan. Semester ganjil ini bagi mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan yang berikut juga ada pembayaran angsuran karena dampak pandemi untuk semua kelompok UKT. Di akhir pemaparan saya, penyampaian saya ingin menyampaikan bahwasanya kita benar-benar berada pada situasi yang
tidak mudah. Dengan pemotongan anggaran, di sisi lain kita membutuhkan anggaran untuk penyesuaian di era new normal, ini tentu menjadi tantangan yang luar biasa. Nah, kita berharap betul lewat hari ini, dengan hadirnya Ibu Hetiva maupun Pak Kahar, kita bisa mendapatkan kontribusi itu. Karena buat guru-guru sekalipun, bahkan buat guru-guru sekalipun, infrastruktur, gadget untuk melaksanakan pendidikan daring itu juga menjadi tantangan. Karena tidak semua dipersiapkan ataupun difasilitasi dengan kondisi ini. Dan kita berharap apapun adanya, tetap kita bisa keluar dari situasi ini dan bisa tetap hadir sebagai pemenang. Sengaja di ucapan terima kasih saya sampaikan, saya tampilkan foto penerimaan mahasiswa baru tahun lalu, karena kita belum tahu kapan lagi kejadian seperti ini bisa kita alami kembali. Tapi sampai saat ini kita memang belum diperbolehkan untuk terjadi pengumpulan massa seperti ini. Bahkan untuk pelaksanaan UTBK sekalipun, saat ini belum mendapatkan formula yang fix tentang mekanisme dan caranya. Semua masih kita bahas, dikarenakan tentu dalam situasi ini, penerimaan mahasiswa baru kita harus menyesuaikan dengan pandemi dan protokoler yang kita hadapi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah bisa berkembang di sesi tanya-jawab. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Arifin selaku moderator.